Oke, sekarang kita sudah ada di boothnya Aprilia dan Moto Guzzi di Pondok Indah 1. Kalian bisa langsung aja datang. Pokoknya letaknya ada di ground floor. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali motor-motor dari Aprilia dan juga ada motor-motor dari Moto Guzzi. Dan motornya apa aja yang dipajang di sini? Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dia salah satu motor dari Aprilia yang menurut gue itu berhasil menarik perhatian gue. Jadi yang pertama ini adalah ada Aprilia RS660. Kalian bisa lihat sendiri, motornya sih sebenarnya bisa dibilang motor sport bike. Moge juga karena cc-nya 660 cc. Kalian bisa lihat sendiri bodinya itu kokoh, padat, layaknya Moge Eropa juga. Terus yang gua sukanya itu adalah dia itu konfigurasinya 2 silinder parallel twin. Tapi motor ini bukan parallel twin biasa. Dia itu menghasilkan suara dan karakter layaknya mesin V2 atau V-twin. Ya, kayak gitu. Itulah khasnya dari si Aprilia ini, karena mengingat kakaknya yaitu RS V4 kan dia memang yang diunggulkannya itu adalah salah satunya menggunakan mesin V-engine. Nah, adiknya pun sebenarnya dimiripin seperti kayak karakter mesin V, tetapi ya mungkin karena alasan tertentu Aprilia memilih menerapkan mesin 2 silinder inline, tapi karakternya kayak V-twin. Aprilia RS660 ini dia memiliki output power hingga 100 horsepower dan torsinya itu kurang lebih nyentuh sampai 67 Nm. Dan bisa dibilang dengan output power segitu, motor ini itu memiliki karakter yang memang pada dasarnya itu bukan fokus cuma kayak di sirkuit aja, tetapi fokusnya juga bisa dipakai buat daily atau buat di street use, buat kayak misalnya di kota atau misalnya kalian mau pakai touring gitu. Ini motor ini sangat enjoyable banget. Karakter torsinya pun yang seperti yang tadi gue bilang, karakter mesinnya seperti kayak V-twin engine, sehingga memiliki torsi yang dari bawah sampai menengah itu berasa ngisi terus. So, output power yang nggak nyampe lebih dari 150 horsepower walaupun cc-nya udah 600, menurut gue udah sangat lebih dari cukup. Jadi menurut gue Aprilia sangat pas memiliki spek engine yang output power-nya hanya 100 horsepower dan torsi cuma 67 Nm. Karena kalau misal kalian cari yang kencang, ya mending pilih kakaknya aja yang RS V4. Nah, kalau misal kalian yang pengen cukup orangnya, pilih ini aja. Lebih bagus, lebih cocok. Plus, kalian bisa lihat sendiri di sini, dia itu sudah mengadopsi teknologi quick shifter atas bawah, jadi ada auto blipper. Terus juga dia memiliki TFT color screen, which is itu juga menjadi sebuah salah satu motor standar modern ya, karena memang motor ini kelasnya itu jatuhnya premium, bukan kayak yang EC-EC gitu. Aprilia masa pernah EC-EC gitu kan. Secara spek ini udah sangat canggih banget, ada riding mode, traction control. Terus juga ya seperti yang gue bilang, standarisasi motor modern itu ada semua di Aprilia RS660 ini. Kalau tadi itu adalah versi dari sport fairingnya, dan kali ini di depan gua sekarang ada versi dari nakednya, yaitu Tuono 660 guys. Namanya tuh memang kalau dari Aprilia motor nakednya namanya Tuono series. Dan untuk Tuono sendiri, untuk yang middle class menengah ke atasnya itu ada si Tuono 660 ini. Ya sebenarnya sih basisnya itu kurang lebih sama kayak versi saudaranya yang versi fairingnya. Tetapi yang bikin beda adalah motor ini adalah versi naked dan harusnya posisi ridingnya lebih nyaman. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai motor ini untuk jangka panjang, motor ini mungkin lebih cocok ketimbang versi yang sport fairingnya. Karena kalian bisa lihat sendiri, ini stangnya juga dia model fat bar.
Dan memang risernya pun juga cukup tinggi. Kalau misalnya kalian duduk di motor ini, nggak yang berasa nunduk banget. Dan kayak misalnya dari speknya, output powernya, kurang lebih sebenarnya sama kayak versi fairingnya yang si RS660. Dan bicara soal desainnya dari motor ini, menurut gua sudah sangat keren banget, modern, terus futuristis, dan pastinya gagah layaknya motor naked. Tetapi yang unik dari motor Tuono ini, dan memang seperti kayak versi Tuono sebelumnya gitu kan, secara sejarah dari Aprilia Tuono itu, dia itu untuk model naked, tidak sepenuhnya model kayak apa ya, murni motor naked gitu guys. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri di area fairingnya ini, si bagian ininya tuh ada kayak semacam fairing yang terkesan motor ini seperti kayak half fairing motornya. Jadi nakednya dari Aprilia itu adalah salah satu motor naked yang bisa dibilang bukan sepenuhnya motor naked, tapi pembedanya karena dia memang ada semacam fairing tambahan gini. Jadi kalau misal kalian belokin stangnya itu, ini nggak akan ngikut si bagian headlampnya. Jadi mungkin teman-teman juga kalau misalnya belum terbiasa dengan gaya motornya seperti ini, agak kaget. Soalnya pasti kebanyakan orang kalau misalnya mikirin motor naked, bagian headlamp ini itu dia akan ngikut kalau misalnya kita belokkan ke kiri atau ke kanan. Jadi bisa dibilang ini kayak motor half naked lah. Tetapi seperti karakter Tuono juga, motor nakednya Aprilia itu nggak ada yang pelan. Jadi hampir semuanya itu karakternya itu cepat, sport. Dan kalau untuk versi yang Tuononya dia sedikit lebih nyaman ketimbang versi yang sport fairingnya. Kita sudah bahas soal motor RS660 dan Tuono 660. Tapi ada satu lagi guys, yang sebenarnya basisnya itu kurang lebih sama, terutama untuk basis engine-nya. Ada satu saudara lagi dari Aprilia, dari kelasnya ini, motor apa itu? Ikut terus dan nonton terus sampai habis. Nah, ini dia guys. Salah satu saudara terbarunya dari Aprilia untuk kelas 660cc, yaitu adalah Aprilia Touareg 660. Untuk versi Touareg, harusnya kalian udah bisa langsung ngeh ya, model ini tuh arah kiblatnya kemana. Betul, motor ini arah kiblatnya itu lebih ke enduro sih sebenarnya kalau menurut gue ya, lebih ke enduro. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat sendiri kenapa displaynya itu unit motornya ditaruh di atas permukaan kayak tanah-tanah gini. Karena memang dia fokusnya itu capable banget untuk jalanan off-road ya, spesialis off-road lah di kelasnya. Dan kalau misalnya dipakai buat on-road atau jalanan aspal, misalnya dipakai buat touring biasa gitu, ya bisa juga. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang memang pecinta untuk ngelewatin jalan off-road, di Indonesia kan banyak banget tuh daerah-daerah yang memang jalanannya itu full off-road, masuk hutan, masuk mana gitu kan. Pakai motor ini gua rasa memang cocoknya pakai motor ini gitu ya, karena memang karakternya itu sangat mendukung sekali, kayak misalnya suspensinya yang juga travelnya panjang banget. Dan oh iya, untuk suspensi dari kayak RS660, terus versi Touareg, versi Tuono juga, itu dia mengadopsi dari suspensinya dari punya Showa, which is itu juga salah satu suspensi yang keren juga gitu ya, jadi jangan dianggap remeh. Untuk versi Touareg sendiri dia bisa di adjustable, begitu juga dengan saudara-saudaranya yang versi sport fairing sama versi Tuononya juga bisa di adjustable untuk suspensi depan belakang. Tetapi kalau untuk versi Touareg ini jatuhnya ya layaknya karakter motor ini aja sih, motor enduro, harusnya handlingnya lebih lincah dan pastinya lebih bagong gini. Karena kalau misalnya kalian lihat juga motor ini tuh ada apa ya, paketan dari Aprilianya, yaitu ada panniernya dari kanan kiri sama top boxnya, dan ini metal gitu ya, bukan plastik, bukan apa, jadi kualitasnya juga jangan diragukan lagi. At least ini adalah aksesoris dari Aprilianya gitu, yang memang genuine partnya gitu ya. Terus juga dikasih ada ininya apa ya, bisa dibilang crash barnya gitu, pelindung dari si body Touaregnya, jadi memang sudah include. Ada ini apa, plate-nya, plate covernya ini juga steel ya. Dan ya kualitas dari motor dari Aprilia yang udah gue sebutin dari awal sampai sekarang, itu build quality-nya jangan diraguin lagi, karena motor Italia itu untuk ngomongin build quality itu juga wah top notch lah intinya. Begitu juga dengan karakter engine-nya yang memang satu basis ya, yang seperti gue bilang satu basis sama kayak RS660 dan Tuono. Walaupun dia inline 2 silinder inline, tetapi karakternya layaknya kayak V-twin. Jadi kalau misalnya kalian ganti knalpot aftermarket, suaranya bukan kayak
motor Ninja ya guys, beda. Motornya itu suaranya kayak V-twin lah. Pokoknya nih ada klip contoh suara dari 3 motor ini. Nah, begitulah kurang lebih untuk suara dari ketiga motor ini. Mirip-mirip kan? Yoi. Dan lanjut lagi kita bahas dari segi panel dashboardnya. Si Touareg ini memang dia sudah full layar TFT color screen, udah full display begini. Stangnya fat bar, modelnya tinggi, tegak, dan gua rasa dia kalau misalnya dipakai untuk jarak jauh ini juga relatif nyaman karena nggak bikin cepat pegel si ridernya, dan memang karakter mesinnya yang torky juga gitu ya. Jadi gua rasa motor ini tuh sangat enjoyable banget kalau misalnya kalian sambil jalan terus sambil ngegas-ngegas. Plus motor ini juga sudah full quick shifter ya, atas bawah quick shifternya. ABS semua juga motor ini sudah full ABS. Jadi ya seperti yang udah gue bilang dari awal, jadi ketiga motor ini tuh standarisasi motor modern saat ini ya udah 3 motor ini udah di atas standarnya itu gitu, bahkan lebih canggih sebenarnya. Nah terakhir, unit dari Aprilia itu adalah motor terbarunya dari mereka yang baru saja di launching, belum lama banget lah, kurang lebih masih ya 1-2 bulanan ini. Yaitu motor terbarunya adalah Aprilia SR-GT. Motor ini sebenarnya motor matic guys ya. Dan kapan lagi gitu kan ada motor matic di Indonesia, dan ini mereknya dari Aprilia gitu kan. Ini cc-nya 200 cc dan secara dimensi nggak gede-gede banget ternyata, dan masih kayak ya layaknya skuter pada umumnya gitu ya. Dan motor ini tuh karena memang dari Aprilia jadi build quality-nya juga premium ya. Kayak misalnya udah full digital semua instrumennya, terus juga kanan kiri remnya juga sudah ada model minyak remnya gini, sudah full ABS juga. Dan kalau untuk tarikannya gue rasa sih ini motor ini juga ngacir ya. Ini bisa dibilang kayak Sportmatic ya, karena memang karakternya itu sporty abis, anak muda banget. Terus juga kayak misalnya nih ada area-area cover knalpotnya juga kayak ala-ala karbon begini, yang sebenarnya itu menurut gua juga secara desain menambah kesan premiumnya juga, kesan sportinya. Ya intinya motor SR-GT ini menurut gua sangat menarik banget karena banyak yang bilang motor ini handlingnya ringan, terus juga nurut gitu kan, dipakai buat selap-selip gitu juga enak. Ya sebenarnya kelihatan sih dari segi desainnya juga nggak begitu besar, jadi ini cukup compact lah untuk sebuah motor Sportmatic ya. Dan cc 200 cc gue rasa juga sangat oke lah sepertinya ya, karena menurut gue kalau Matic itu sebenarnya nggak usah terlalu gede banget secara cc. Yang penting tuh dimensinya compact, terus handlingnya ringan, itu aja yang penting kalau Matic. Karena sebagian besar orang kita itu kan kalau hariannya pasti pakai motor Matic kan, kalau pakai motor yang kopling pasti kayak aduh ada ngeluhnya, capek, pegel apa. Kalau Matic kan enak nih gitu, layaknya motor Matic gitu ya, motor skuter. Motor ini juga ada slot penyimpanan, ini juga bisa buat apa, ada slot USB-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya mounting, karena kebetulan motor ini kan stangnya fat bar nih, jadi kalau misalnya kalian punya mounting phone holder ditaruh di sini pakai klem yang memang cocok sama si stangnya ini, kalian colokin ke slot USB-nya ini sambil ngecas tuh bisa banget. Tapi kalau misalnya HP kalian ditaruh di sini nih, gue contohin. Nah, dia kayaknya nggak muat. Dia nggak muat gitu. Ya paling solusinya kayak gitu ya. Untuk buka jok dari si motor ini, itu dia punya 2 cara. Pertama, pencet tombol ini. Cuman karena motor ini tidak terpasang aki, ada 1 cara lagi. Nah, ini adalah cara kedua, yaitu caranya ini tinggal dipencet. Nah, kalau dipencet, dia ini slot buat bensinnya akan kebuka. Jadi kalau misalnya kalian mau isi bensin, itu isinya di sini di tengah, layaknya motor big scooter ya. Jadi taruhnya di sini. Terus
cara kedua yang tadi gue bilang itu ada di sini guys. Nah, ini ditarik tuasnya. Karena ternyata tombol ini tuh harus kayak gini. Ditarik yang tuas itu. Nah, ini bagasi ini cukup gede loh. Mungkin bisa naruh helm half face ya. Sama jas hujan, sama barang-barang yang lain. Dan wah, gede sih. Ini mantap sih buat harian sih. Jadi naksir ya guys ya. Warnanya juga bagus ya, Aprilia. Kayaknya enak gitu ya buat touring, boncengan. Itu enak deh kayaknya. Oke, jadi ini adalah preview dari Aprilia SR GT. Secara warna ini bagus, nggak norak, terlihat sporty, terlihat modern, futuristis, dan layaknya motor premium. Ini juga kesannya dapat banget. Plus Aprilia gitu loh ya kan. Jadi mungkin ini adalah motor termurah dari Aprilia. Kalian bisa langsung cek aja, yaitu bootnya ada di Pondok Indah Mall 1 di ground floor-nya, pokoknya di daerah dekat Metro sama H&M. Nah, sinilah areanya. Jadi kalian bisa langsung aja datang. Pokoknya boot motor Aprilia dan Moto Guzzi yang ada di belakang ini akan ada terus di Mall Pondok Indah 1 Jakarta sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022. Jadi sampai minggu besok. Kalian jangan lupa datang untuk mendapatkan informasi dari motor-motor Aprilia yang keren ini. Pokoknya langsung datang aja di sini dan gua keracunan sih. Parah. Nah, di sini itu juga nggak cuma Aprilia doang yang dipajang, tetapi juga ada motor Moto Guzzi. Ini adalah V7. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama motor ini, ya udah datang aja ke sini karena ternyata di sini juga lagi ada promo. Jadi yang pertama ada V7, yang kedua, ayo, ini dia guys, V85. Namanya ini ya, V85 TT. Sini, lihat nih. Oh, ya sebenarnya basic motornya ini motor adventure juga sih, buat touring, buat di menjelajah gitu-gitu. Ini oke. Dan sekali lagi ini ada promo, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik langsung aja datang karena di sini bootnya cuma sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 minggu ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, promonya gede banget, gue denger ya. Pokoknya langsung aja datang. Nah, kalau tadi kan kalian sudah melihat motor-motornya yang ada di dalam Mall Pondok Indah ya. Bisanya itu cuma lihat-lihat doang, dan sekarang kita fokus ke test ride-nya karena Aprilia dan Moto Guzzi memberikan sesi test ride kepada. Nah, kalau tadi kan kita cuma bisa lihat-lihat aja ya untuk motornya. Nah, berikutnya kalau misalnya teman-teman pengen test ride, bisa nih di sini gitu kan, dan itu tempatnya ada di luar di bagian street gallery di Mall Pondok Indah. Motor yang bisa di test ride itu ada Aprilia Tuono 660, Aprilia RS 660, Aprilia Touareg 660. Pokoknya terserah kalian mau test ride apa. Nanti akan dipandu sama mas-masnya yang ada di sini. So jangan khawatir. Ya setidaknya setelah bisa ngeliat, kalian bisa nyicipin deh rasanya gimana. Mantep nih. Dan kebetulan gue nyobain motor RS 660 karena jujur terus terang gue penasaran banget sama motor ini. Jadi ya udah, gue test ride aja di motornya. Wah, rasanya ternyata di luar dugaan enak juga. Motornya enteng loh. Parah ya. Waduh, sampai ngembun nih. Guys, jadi kalian bisa juga test ride. Habis ngeliat-liat dari dalam mau test ride di sini bisa banget. Ada RS660, ada Touareg, ada Moto Guzzi, ya. Jadi pokoknya langsung aja di sini kalian datengin deh. Seru banget. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi highlightnya kalian juga udah tahu semua motor apa aja yang dipajang di sini gitu kan. Pertama ada RS660, ada Tuono, ada Touareg, ada SR GT dari Aprilia, lalu juga ada Moto Guzzi, V7 sama V85 TT model yang adventure-nya, dan ya seperti ini aja guys. Dan ternyata gue tuh di sini nggak sendirian loh dari tadi. Jadi kalau misalnya kalian ada klip-klip, ada sesosok seorang panutan kalian juga, ternyata di sini tuh ada ini bisa dibilang musuh gue lah. Gosipnya gitu, soalnya nggak pernah ketemu ya? Berantem gitu. Berantem. Gimana? Lu ada yang tertarik di sini? Ini menarik depan kita Pak sepertinya. Lu mau ini ya? Boleh. Emang lu mau yang itu, RS?
Ya gak nolak. Nggak nolak, kalau Iya. dikasih sih nggak nolak ya. Gak nolak gua. Cuman bingung nanti progresifnya gimana. Oh, iya, makin numpuk ya. Luar biasa, Bang Jody. Ya, ya pokoknya seperti itu aja sih guys. Dia ya cameo dikit aja. Ya. Jadi kita nggak ada masalah ya. Tidak ada. Kenapa Ya. sih? Pada begitu ya netizen ya Gua mikirnya. nggak ngerti karena kan bilang ya dulu suka riding bareng, sekarang udah jarang musuhan ya bang. Begitulah memang mulut netizennya ada-ada aja. Iya sih, ya kita memang ada di pekerjaan yang sama, jadinya pekerjaan kan ini kan. Iya, betul. Di bidang yang sama, konten juga, tapi kalau musuhan kayaknya enggak sih. Enggak sih. Lebih ke dengki aja. Iri dengki. Ya udah paling segitu aja. Thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa juga cek channelnya Harald juga, Thank you. karena dia juga bikin video tentang Iya, ini. betul. Kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.